Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 4 2KS5 akan menjelaskan penyelesaian SPL menggunakan Cramer's Rule. Sebelum mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nandia Reski Utami dengan NIM 222011485. Saya Giani Jovita Jain dengan NIM 222011628. Dan saya Damar Septianugraha dengan NIM 222011829. Oke, di sini ada hal yang bakal kita bahas di video kali ini. Ada 3 hal utama, yaitu yang pertama ada teori, kemudian contoh soal, dan yang terakhir ada contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke teori. Cramer's Rule merupakan sebuah metode yang dapat kita gunakan dalam memecahkan sebuah sistem persamaan linear dengan memanfaatkan penghitungan determinan matriks. Di sini ada teoremanya. Jika AX sama dengan B merupakan sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari n persamaan dengan nilai determinan A tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut memiliki sebuah solusi yang unik. Jadi di sini syarat kita bisa menggunakan Cramer's Rule adalah determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0, kemudian matriksnya berukuran n kali n. Kemudian kita lanjut ke langkah pengerjaan. Jika diketahui sistem persamaan linear sebagai berikut, langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk matriks A dan matriks B dari SPL tersebut. Kalau udah, kita bentuk matriks AI yang didapat dengan mengganti nilai matriks A kolom ke I dengan elemen pada matriks B. Kalau udah, kita hitung determinansinya buat matriks A dan matriks AI. Kalau udah, kita dapat penyelesaian dari sistem persamaan linearnya untuk masing-masing nilai X, Y dengan rumus determinan AI dibagi determinan A. Dan kita masuk ke program menggunakan Python. Di sini kita pakai package NumPy yang ada di Python. Di fungsi Cramer ini argumen yang dibutuhin ada 3, yaitu matriks A, kemudian matriks B, dan juga fix buat nentuin pemulatan di belakang koma nanti. Kemudian langkah pertama, kita simpan matriks A ke dalam variabel sementara, yaitu di true A. Kemudian kita hitung determinannya, kita simpan di .a. Kemudian kita juga simpan panjang dari matriks A-nya di variabel n. Kemudian kita buat dictionary result buat nanti nyimpan hasilnya. Dan di sini ada perulangan, 2 kali perulangan di sini intinya buat membentuk matriks AI dengan nukar kolom ke I sama matriks B. Kemudian kita cari hasilnya dengan menghitung determinan matriks AI-nya dengan determinan A-nya. Kemudian dibulatkan dibulatkan dengan fix di belakang komanya. Dan kalau udah, dikembalikan. Mungkin itu aja untuk teori sama programnya. Kemudian sekarang dilanjutkan ke contoh soal. Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman terkait Cramer's Rule, kita gunakan sebuah contoh soal sebagai berikut. Jadi selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan Cramer's Rule. Jadi di sini kita bagi 2 menjadi ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri itu ada X1 tambah 2X3 sama dengan ruas kanannya 6. Kemudian min 3X1 tambah 4X2 tambah 6X3 dengan ruas kanannya itu 30. Dan yang terakhir min X1 kurang 2X2 ditambah 3X3 dengan hasil ruas kanan yaitu 8. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan matriks A. Matriks A ini terdiri dari koefisien-koefisien dari X1, X2, dan X3 secara berurutan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga untuk matriks A kita dapatkan angka 102, min 346, dan min 1, min 2, 3.
Langkah selanjutnya kita akan mencari determinan matriks A. Di sini kami menggunakan cara Sarus sehingga didapatkan 1 kali 4 kali 3 ditambah 0 kali 6 kali 1 ditambah 2 kali min 3 kali min 2 dikurang min 1 kali 4 kali 2 kurang 2 kali 6 kali 1 ditambah 3 kali min 3 kali 0 dan seterusnya kita akan mendapatkan hasil 44. Yang selanjutnya kita mencari matriks A1. Ya, yang tidak lain adalah sama dengan matriks A, namun pada kolom yang pertama diganti dengan angka-angka pada ruas kanan di persamaan-persamaan yang telah didefinisikan sebelumnya. Sehingga didapatkan matriks A1 dengan kolom pertama yaitu 6, 38, kemudian kolom kedua 0, 4, min 2, dan kolom yang terakhir 2, 6, dan 3. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita mencari determinan matriks A1 dengan cara yang sama yaitu cara Sarus, sehingga kita dapatkan hasil determinan matriks A1 sama dengan min 40. Selanjutnya, kita mencari matriks A2 yang tidak lain adalah matriks A, namun kolom yang kedua diganti dengan angka-angka pada ruas yang di kanan. Sehingga didapatkan kolom yang pertama yaitu 1, min 31, yaitu koefisien dari X1, kemudian 6, 38, yaitu angka pada ruas kanan, dan 2, 6, 3, yaitu koefisien pada X3. Sama seperti sebelumnya kembali, kita mencari determinan matriks A2 dengan cara Sarus lagi, sehingga determinan matriks A2 itu didapatkan sama dengan 72. Dan yang terakhir kita mencari matriks A3 yang tidak lain adalah matriks A tapi kolom ketiga diganti dengan angka-angka pada ruas kanan sehingga didapatkan kolom yang pertama yaitu 1, min 3, min 1 yaitu koefisien dari X1, 042 yaitu koefisien dari X2 dan 638 yaitu angka pada ruas kanan. Kemudian dicari kembali determinan matriks A3 sehingga didapatkan angka 152. Untuk penyelesaian akhirnya, kita rangkum determinan matriks A kita dapatkan 44, determinan matriks A1 yaitu min 40, determinan matriks A2 adalah 72, dan yang terakhir determinan matriks A3 adalah 152 sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya. Sehingga sama seperti teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapatkan XI yaitu determinan A yang ke I dibagi dengan determinan A. Sehingga untuk X1 didapatkan determinan A1 dibagi determinan A yaitu min 40 dibagi 44 yang hasilnya adalah min 0,9091. Kemudian untuk X2 determinan A2 dibagi determinan A yaitu 72 dibagi 44 didapatkan hasil 1,6364. Kemudian yang terakhir X3 didapatkan dari determinan A3 dibagi determinan A yaitu 152 dibagi 44 didapatkan hasil 3,4545. Kemudian untuk menggunakan Python, kita gunakan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya pada bagian teori, yaitu fungsi Cramer. Sehingga kita definisikan dulu matriks A, yaitu matriks yang terdiri dari koefisien-koefisien pada X1, X2, dan X3 secara berurutan. Kemudian matriks B, yaitu terdiri dari angka-angka pada ruas yang di kanan. Kemudian kita lakukan pencetakan untuk Cramer dengan matriks A, matriks B, dan juga 4 angka di belakang koma, sehingga untuk hasil akhirnya kita dapatkan X1 sama dengan min 0,9091, X2 sama dengan 1,6364, dan X3 sama dengan 3,4545. Angka ini sama dengan cara manual yang telah kita gunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi Cramer's Rule pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Cramer's Rule sendiri digunakan sebagai metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam sistem persamaan linear seperti yang telah dijelaskan pada bagian teori sebelumnya. Nah, pada contoh soal yang diberikan saat ini, Cramer's Rule ini dipakai dalam bidang teknik elektro untuk mencari arus dari rangkaian yang berbentuk jala. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Misalkan nilai hambatan dari R1, R2, dan R3 adalah 2 ohm, 3 ohm, dan 1 ohm, dengan daya V1 dan V2 sebesar 6 volt dan 9 volt.
Pakai Cramer's Rule untuk mencari arus dari kedua jalan. Soal ini juga diilustrasikan dengan gambar yang berada di sampingnya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi rumus dari kedua jala, yaitu I1 dan I2 adalah, yang pertama ada R1 tambah R3 dikali I1 ditambah R3 kali I2 sama dengan P1. Yang kedua adalah R3 kali I1 tambah R2 tambah R3 kali I2 sama dengan V2. Kemudian kita membentuk sistem persamaan linear dari persamaan tersebut dengan mensubstitusi nilai-nilai hambatan dan daya yang diketahui pada kedua persamaan. Pada persamaan 1 kita mensubstitusi nilai hambatan dari R1, R3, dan juga nilai daya dari V1, sehingga terbentuk 3I1 tambah I2 sama dengan 6. Pada persamaan 2 kita mensubstitusi nilai hambatan R2, R3, dan nilai daya pada V2, sehingga didapat I1 tambah 4I2 sama dengan 9. Nah, setelah mendapat persamaan tersebut, kita dapat membentuk matriks A. Matriks A sendiri elemennya terdiri dari koefisien variabel bebas dari setiap persamaan. Di sini kita bisa menyusun matriks A dengan 3, 1, 1, 4. Setelah mendapatkan matriks A, kita dapat mencari determinan dari matriks A sendiri. Determinan dari matriks A dapat dicari dengan menggunakan rumus AD kurang BC. AD di sini adalah perkalian dari 3 dan 4, dan BC perkalian dari 1 dan 1, sehingga diperoleh determinannya sebesar 11. Nah, seperti yang kita telah hitung sebelumnya, karena kita telah memenuhi persyaratan teorema Cramer, yaitu dengan determinan A tidak boleh sama dengan 0, kita dapat menggunakan aturan Cramer untuk mencari nilai I1 dan I2. Nilai I1 diperoleh dengan cara membandingkan determinan matriks A1 dan determinan matriks A. Sementara I2 diperoleh dengan cara membandingkan determinan matriks A2 dengan determinan matriks A. Determinan matriks A1 ini diperoleh dari matriks A1. Matriks A1 ini dibentuk dengan cara mengisi kolom pertama dengan nilai-nilai variabel peubah terikat. Terus untuk kolom kedua dengan menggunakan koefisien-koefisien variabel I2. Kemudian dicari determinannya seperti yang ada pada slide, sehingga diperoleh 1,364 ampere. Untuk I2 diperoleh dengan melakukan perbandingan antara determinan A2 dan determinan A. Determinan A2 diperoleh dengan mencari matriks A2 terlebih dahulu. Matriks A2 ini disusun dengan mengisi kolom pertama dengan koefisien-koefisien didapat dari variabel peubah I1. Terus untuk kolom keduanya diisi dengan nilai-nilai peubah acak variabel terikat. Sehingga determinan A2 didapat yaitu 27 kurang 6 yaitu 21 dibagi dengan 11, sehingga diperoleh nilai I2 sebesar 1,909 ampere. Dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat mengimplementasikan cara ini ke dalam bahasa pemrograman Python. Di sini seperti biasa kita mendefinisikan dulu matriks A dan matriks B. Matriks A merupakan koefisien-koefisien dari peubah bebasnya, sementara matriks B adalah nilai-nilai dari Y-nya. Setelah didefinisikan kedua matriks tersebut dapat dimasukkan ke dalam fungsi Cramer yang di sini, dan juga di sini kita menginginkan untuk menghitung hasil dengan 4 angka pasti di belakang koma, sehingga didapat I1 atau X1 di sini sebesar 1,3636 ampere, dan I2 dengan di sini dinyatakan sebagai X2 sebesar 1,9091 ampere. Nah, ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Yang pertama adalah ada buku Elementary Linear Algebra Application Version oleh Anton H. dan Rores C. Kemudian ada website cnx.org. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya.